Blundernya Refly Harun, malah yang ada menambah bukti baru untuk menjerat Roy Suryo dan kawan-kawan lebih berat. Menambah bukti baru nih guys ternyata. Apes betul nasib Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan ini. Membawa bukti pencemaran nama baik Jokowi. Itu yang dilakukan oleh Refly Harun. Ini terima kasih juga kepada Adinda Repli ya, dia sudah mengadakan survei, dan itu malam ini bisa dipakai sebagai alat bukti loh. Oh ya, hasil survei dia. Oke. Alat bukti apa? Bahwa betul misalnya hasil survei dari Pak Repli, nama Pak Jokowi tercemar, jatuh kan. Mungkin dulu tuh korpenya begini tuh setelah jadi presiden kan, tahu-tahu begitu dilaporkan ijazah palsu, naik begitu tercemar. Nah itu saya yakin surveinya benar, itu bisa diambil oleh ini. Terima kasih, kita patut mengucapkan terima kasih ke Refly Harun yang membawa dengan sukarela bukti baru untuk memberatkan hukuman daripada Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond dan kawan-kawan ini. Nasib. Selamat menikmati kepanikan tingkat dewa kalian. Awas, jangan berantam ya. Jangan berantam Roy Suryo dan Refly Harun. Ini cuma blunder doang kok. Kebetulan anaknya Pak Jokowi jadi wapres. Dulu mungkin kalau nggak jadi wapres, Pak Jokowinya juga nggak diganggu. Ini ada juga yang begitu. Ini gimana? Ada kaitannya nggak? Ya kita tunggu saja tanggal mainnya. Jangan-jangan, saya bilang jangan-jangan. Jangan-jangan dia ijazahnya ngaco juga. Ijazahnya wapres. Iya. Iya kan? Roy Suryo ini belum selesai menyentil, menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dia meragukan ijazah Pak Gibran lagi. Apa yang terjadi dengan Roy Suryo ini? Kenapa bisa seperti ini dia? Kira-kira kenapa nih guys Roy Suryo ini? Dulu sekolah di SMA Santo Solo, hanya 2 tahun SMA. Pindah ke SMK Kristen Solo 2 tahun lagi. Tiba-tiba ke Singapura. Tiba-tiba muncul di MDIS, Management Development Institute of Singapore. Ijazahnya keluarnya Bradford. Padahal kalau Bradford asli sebelum tunjukkan itu adalah Bradford yang UK. Nanti ada tanggal mainnya. Kayaknya hidup Roy Suryo ini tak tenang kalau tak menyentil-nyentil keluarga Pak Jokowi. Kayaknya ada yang kurang. Jika tak nyinyirin Pak Jokowi dan keluarganya. Terbukti kan? Masalah yang pertama aja belum selesai, ini malah nambah lagi, nuding atau meragukan ijazah Gibran itu jangan-jangan ngaco. Waduh. Roy Suryo ini wajib banget kasus yang tengah diperkarakan Pak Jokowi ini dilanjutkan sampai kapok mereka ini masuk jeruji besi. Ya, kenapa sampai sekarang beliau nyaman untuk bermain peran sebagai presiden lagi? Ada orang yang dengan nyinyir mengatakan presiden-presidenan. Karena saya dokter ya, jadi saya bisa melihat bagaimana body language, bagaimana cara bicara, bagaimana gesture, bagaimana body face language-nya itu. Beliau itu dalam fase depresi yang sangat kronis. Oh gitu? Aduh, Dokter Tifa, ahli tafsir kemarin bilangnya selain ngaku ahli tafsir juga sekarang mengaku ahli ekspresi. Waduh. Sehabis ini Dokter Tifa jadi ahli apa lagi ya guys? Udah habis ahli tafsir yang menafsirkan kan kemarin dia bilang kalau Anies itu akan menjadi sekjen PBB. Dia menafsirkan. Sekarang jadi ahli ekspresi yang mengatakan soal Pak Jokowi terus saja
menyentil, menyindir, berusaha membangun narasi-narasi sesat yang berusaha menjatuhkan citra Pak Jokowi. Waduh, waduh, waduh. Semoga Dokter Tifa ini cepat tobat ya guys ya. Sangat tidak nyaman. Boleh nggak diterangkan pada Pertama, awam seperti saya dari ya. sisi tadi wajah? Ya, terjadi hormonal disturbance ya. Beliau itu mengalami penuaan yang cepat sekali gitu. Oke. Rambut rontok habis, kemudian kerut-kerut dalam hitungan bulan muncul. Kemudian ya ada hal-hal yang tidak etis saya sampaikan ya, tapi kelihatan sekali bahwa beliau itu benar-benar mengalami sebuah fase degeneratif ya, fase penuaan yang sangat cepat sekali terjadi, dan itu terjadi karena hormonal disturbance. Itu kenapa hormonal Hormon terjadi? otak disturbance karena stres. Jadi saya melihat bahwa setelah beliau selesai jadi presiden, baru sadar segala sesuatu yang berkaitan dengan Pak Jokowi sepertinya Dokter Tifa ini juga terus diurusi sama dia. Entah benar atau tidaknya, tapi ia terus membuat pernyataan-pernyataan yang seolah-olah meyakinkan. Padahal itu salah total. Mana ada presiden ke-7 Jokowi itu dalam keadaan dalam fase stres. Dia santai-santai aja atau sekarang kalian ini yang seharusnya dalam fase depresi karena bayang-bayang penjara itu menanti kalian loh. Nah, Roy Panji dengar, Roy Panji. Kalau kau ini Roy Panji, fokus dua Panji aja. Insya Allah kau akan jadi pengusaha Panji yang sukses. Ya Roy Panji. Ya. Panji yang kau ambil tuh diduga kau jual-jualin aja coba, ditaruh di kereng-kereng jalan. Cocok banget ya guys ya, cocok banget teman-teman. Kalau semisal Firdaus ini dihadapkan dengan Dokter Tifa, Roy Suryo dalam satu wawancara atau sebuah podcast, nah ini cocok jadi lawan sepadan mereka. Ada Rismon, ada Roy Suryo, ada juga Rizal Fadila, Dokter Tifa. Lawannya cukup satu aja, hadapkan dengan Firdaus. Karena pernyataan-pernyataan beliau ini sangat masuk akal. Ada uangnya. Daripada kau ini sama kemari minta sponsor. Kasihan anak kau itu. Kalau kau menggunakannya di situ, belajarnya di situ, buat bayar sekolah anak kau harus mengguli orang dulu. Kasihan Roy Panji, Rismon, kasihanlah kau. Kau nyari di situ, kau nyari monetize, subscribe, atau apa, kasihanlah kalau tidak bisa buat itu Rismon. Tobatlah, tobatlah kau. 3 orang sekaligus dibabat habis sama Firdaus. Enggak ada perlawanan sama sekali nih. Ini Firdaus memang sangat cocok sekali, layak. Kali ini gua di pihak Firdaus daripada berada di barisan Roy Suryo, Dokter Tifa, CS. Saya lebih mendukung pernyataan-pernyataan dari Firdaus ini. Saya kira teman-teman juga demikian ya. Saling bicara, Orang yang lagi belak-belakan, berpesan. Peneliti itu tidak menghujat. Kalau membenci jangan kebablasan. Peristiwa penting itu seketika langsung hilang di ruang publik. Pemeriksaan terhadap tokoh-tokoh tertentu yang terkait dengan pemalsuan data, penipuan, segala macam yang sedang ditangani oleh KPK hilang total. Rakyat tidak mendapatkan informasi itu lagi. Pertanyaannya, siapa mereka ini? Untuk apa urusannya? Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong? Ilmuwan apa kalian? Penelitian apa kalian yang penuh hujatan dan caci maki? Apakah peneliti dengan cara begitu
Nggak mungkin, Andro. Dia tidak berdiri sendiri ini barang. Wah, ini pernyataan Ali Ngabalin. Nggak ada peneliti yang kalimat-kalimat yang tutur katanya itu cacian, fitnahan, dan berbagai nyinyiran. Wajar, wajar curiga, wajar ini kita curiga kalau memang benar ada orang-orang besar di balik mereka. Sudah disetting ini. Dan beberapa di lain waktu juga Ali Ngabalin mengatakan kalau ijazah Jokowi ini, kalau polemik ijazah Pak Jokowi ini merupakan proyek besar. Ada dana yang begitu besar mengalir dalam kasus ini. Tapi soal dalang di balik ini semua masih abu-abu ya. Semoga dalam waktu dekat cepat terungkap siapa dalang-dalangnya. Nah, itu dia guys, teman-teman, atas apa yang barusan kita bahas bersama ini. Nah, gimana? Gimana menurut kalian? Gimana tanggapan kalian? Silakan tuliskan ya di kolom komentar yang ada di bawah ini. Tuliskan komentar terbaik kamu ya.